Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita diskusi kembali dan dalam video ini kita akan membicarakan bagaimana kita memahami rumus berkaitan dengan variabel acak diskrit yang mengikuti distribusi binomial. Dan dalam video ini kita akan memperlihatkan bagaimana rumus untuk distribusi binomial ini terbentuk. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk selalu menyertakan niat yang kuat serta doa yang khusyuk agar kita mendapatkan pemahaman yang mumpuni dari apa yang akan kita diskusikan kali ini. Mari kita mulai dengan contoh kasus berikut. Peluang mahasiswa mendapatkan nilai A dalam mata kuliah statistika adalah 0,22. Jika di dalam kelas berkumpul 6 mahasiswa, berapa peluang 2 mahasiswa di antaranya memiliki nilai A dalam mata kuliah statistika? Dalam contoh kasus ini, jumlah mahasiswa yang diamati ada 6 orang mahasiswa, jadi N-nya lebih dari 1. Ingat, jika hanya satu pengamatan, kita berhadapan dengan distribusi Bernoulli. Namun karena lebih dari 1, berarti distribusi Bernoulli tidak dapat kita gunakan. Kita perhatikan lagi, berarti di sini akan kita amati mahasiswa pertama, kedua, ketiga, seterusnya sampai mahasiswa yang ke-6. Kemudian, dari contoh kasus ini, kita dapat melihat bahwa karakteristik yang diamati adalah memiliki nilai A dalam mata kuliah statistika. Jadi kondisi sebaliknya berarti tidak memiliki. Ini kasus percobaan yang menghasilkan 2 kemungkinan, yaitu memiliki dan tidak memiliki terkait dengan nilai A dalam mata kuliah statistika. Diperoleh juga bahwa peluang untuk mendapatkan nilai A dalam mata kuliah statistika adalah 0,22. Dalam studi kasus ini, yang diharapkan adalah terdapat 2 dari 6 mahasiswa memiliki nilai A. Karena ingat, tadi disebutkan bahwa di ruangan tersebut berkumpul 6 orang mahasiswa. Dan kita kalau berharap 2 di antara 6 orang mahasiswa tersebut memiliki nilai A, berapa peluangnya? Teman-teman, mari kita ilustrasikan studi kasus tadi untuk menjawab atau menghitung peluang yang diinginkan. Kita perhatikan bahwa kemungkinan kejadiannya tadi ada 2, yaitu memiliki nilai A atau tidak memiliki nilai A. Dalam perhitungan peluang, kita akan sebutkan jika diperoleh mahasiswa dan dia memiliki nilai A, berarti percobaan kita sukses. Artinya sukses untuk mendapatkan mahasiswa yang memiliki nilai A. Sebaliknya, berarti kita gagal. Ya, jadi kalau mahasiswa yang kita amati dan tidak memiliki nilai A, berarti percobaan kita gagal. Untuk sukses, kita simbolkan sebagai S, dan untuk gagal, kita simbolkan sebagai G. Peluang S tadi di soal adalah 0,22. Sebaliknya, berarti peluang gagalnya adalah 1 min 0,22 atau sebesar 0,78. Nah, perhatikan teman-teman. Jadi kita di dalam ruangan tersebut berarti mengamati mahasiswa 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini ada 6 mahasiswa dalam ruangan dan kita amati ke-6-6-nya. Kemudian kejadian yang mungkin seperti apa? Ingat bahwa secara keseluruhan yang kita harapkan adalah terdapat 2 dari 6 mahasiswa memiliki nilai A. Kemungkinan yang terjadi adalah jika mahasiswa ke-1 kita amati, katakanlah dia mendapat nilai A, atau dengan demikian berarti ini adalah sukses yang pertama. Kita amati mahasiswa yang kedua, dia mendapat nilai A, berarti ini sukses kita yang kedua. Ingat bahwa kita hanya mengharapkan 2 mahasiswa dari 6 tersebut yang bernilai A. Maka dengan demikian, mahasiswa ketiga berarti ini adalah tidak memperoleh nilai A, berarti gagal yang pertama. Kemudian yang keempat adalah gagal kedua, gagal ketiga di mahasiswa kelima, dan gagal keempat di mahasiswa keenam. Perhatikan teman-teman bahwa kita hanya menginginkan ada 2 sukses dari 6 ini. Berarti ini adalah kemungkinan yang pertama. Jadi kita akan mendapatkan mahasiswa pertama dan kedua mendapatkan nilai A, dan sisanya berarti bukan A. Atau mahasiswa yang pertama dan kedua sukses, dan mahasiswa ketiga, keempat, kelima, dan keenam adalah gagal. Nah, perhatikan teman-teman, berapa banyak kemungkinan susunan yang berbeda. Jadi kalau ini adalah kemungkinan susunan yang pertama, boleh jadi nanti susunan yang kedua seperti ini. Mahasiswa pertama A atau sukses. Mahasiswa kedua bukan nilai A, berarti gagal yang pertama. Mahasiswa ketiga yang mendapat A, berarti ini sukses keduanya. Sisanya berarti mahasiswa keempat, kelima, dan keenam adalah gagal atau tidak memiliki nilai A. Nah, ini kemungkinan kedua. Ada kemungkinan lain? Ada. Bisa jadi yang suksesnya adalah mahasiswa pertama dan mahasiswa keempat.
Jadi sukses pertamanya, ini sukses keduanya. Sisanya berarti yang lainnya, mahasiswa kedua, ketiga, kelima, dan keenam, nilainya bukan A atau gagal. Nah, pertanyaannya adalah, berapa banyak kemungkinan susunan yang dapat dibuat ketika kita mengharapkan 2 yang mendapat nilai A dari 6 mahasiswa yang ada. Sehingga pada akhirnya akan kemungkinan seperti ini. Adalah gagal pertama, gagal kedua, gagal ketiga, gagal keempat, dan mahasiswa kelima dan keenamnya adalah mendapat nilai A atau sukses. Secara matematis berarti kemungkinan seluruhnya adalah 6 kombinasi 2, yaitu 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 6 dikurangi 2 difaktorialkan, berarti sama dengan 4 faktorial kali 5 kali 6, ini kita uraikan saja, dibagi 2 kali 4 faktorial, sama dengan, karena ada 4 faktorial di atas dan di bawah, kita coret menjadi 5 kali 6 dibagi 2, berarti ini ada 30/2 sama dengan 15. Jadi seluruh kemungkinan susunan yang dapat terjadi untuk mendapatkan 2 orang memiliki nilai A dari 6 orang seluruhnya mahasiswa yang ada di ruangan, ada 15 cara. Maka dengan demikian kita simpulkan untuk menyusun 2 kemungkinan mendapat A dari 6 mahasiswa seluruhnya adalah terdapat 6 kombinasi 2 atau sebanyak 15 cara susunan yang berbeda. Kemudian berapa peluangnya? Ingat, peluang sukses itu adalah 0,22. Jadi untuk mahasiswa 1, maka ini peluang bahwa dia mendapat nilai A adalah 0,22. Demikian juga mahasiswa yang kedua. Sedangkan mahasiswa ketiga, keempat, kelima, dan keenam peluangnya adalah 0,78 karena dia kejadiannya adalah gagal atau tidak memiliki nilai A. Teman-teman, harus diperhatikan dan harus kita ingat karena kejadian di antara yang satu dengan yang lainnya di antara 6 mahasiswa ini bersifat independen. Dan ingat juga ketika kita akan mencari peluang A irisan B, kalau independen berarti peluang A dan B ini dapat kita cari dengan mencari peluang A kali peluang B. Maka dengan demikian kita asumsikan bahwa dari satu mahasiswa ke mahasiswa lainnya independen, maka dengan demikian peluangnya dapat kita sederhanakan perhitungannya menjadi untuk mahasiswa pertama dan kedua atau 2 orang yang sukses ini menjadi 0,22 pangkat 2. Jadi diperoleh peluang suksesnya adalah 0,22 pangkat 2 sesuai dengan jumlah sukses yang kita harapkan. Sedangkan untuk peluang gagalnya adalah 0,78 karena ada 4 orang yang gagal di antara ke-6 orang ini berarti menjadi 0,78 atau peluang gagalnya adalah 0,78 pangkat 4 atau dengan kata lain 4 ini kita peroleh dari 6 orang mahasiswa, setelah kita kurangi yang suksesnya 2 hasilnya menjadi 4. Kalau kita hitung berarti 0,22 pangkat 2 ini adalah 0,0484 dan 0,78 pangkat 4 adalah 0,3701506. Kalau kita selesaikan perhitungannya menjadi 0,017915287104. Teman-teman, kalau kita misalkan X merupakan jumlah mahasiswa yang memiliki nilai statistika A, berarti kita akan mencari peluang X sama dengan 2. Berarti berdasarkan hasil dari ilustrasi kita tadi, kita akan peroleh berarti ini adalah seluruh kemungkinan yang ada adalah 15 cara yang kita peroleh dari hasil ini, dan kita kalikan dengan 0,017915287104 yang merupakan hasil perkalian peluangnya, maka akan kita peroleh hasil 0,268729,307 atau kita buat dalam 4 digit peluang X sama dengan 2 sama dengan 0,2687. Selanjutnya, mari kita perluas ilustrasi yang 6 mahasiswa ini menjadi sebuah ilustrasi yang lebih general lagi. Jadi kalau kita melakukan pengamatan untuk mahasiswa 1, 2, 3, 4 sampai mahasiswa ke N, dan kita akan berpatokan kepada hasil tadi. Mari kita lihat bagaimana kalau kita mengharapkan mendapat X kali sukses dalam N buah percobaan. Jadi dari N buah percobaan ini kita menginginkan X di antaranya sukses atau sesuai dengan apa yang ingin kita amati atau kita harapkan muncul. Jadi kalau misalnya ada X kali sukses berarti misalkan di pengamatan pertama ini sukses yang pertama. Di pengamatan kedua kita mendapatkan sukses kedua. Namun di pengamatan ketiga misalnya justru yang muncul adalah gagal yang pertama. Selanjutnya di pengamatan keempat kita mendapatkan sukses ketiga.
Di pengamatan kelima, kita mendapatkan gagal kedua. Seterusnya, misalnya sampai di pengamatan ke N-1, kita mendapatkan sukses yang ke X, sesuai yang diharapkan. Berarti di percobaan N-2, katakanlah kita mendapatkan sukses yang ke X-1. Ingat, karena di N-1-nya adalah sukses ke X, berarti sebelumnya adalah X-1. Nah, jadi karena kita sudah mendapatkan sejumlah X sukses, berarti kemungkinan di percobaan ke N, hasilnya adalah gagal yang ke N-X. Kenapa ke N-X? Ingat, karena seluruh percobaannya adalah N, dan sudah terjadi sukses sebanyak X di percobaan yang sebelum ke N ini. Nah, ketika kita mendapatkan hasil dari N percobaan yang kita lakukan dan sesuai dengan yang kita harapkan, kalau kita ingin mendapatkan X kali sukses dalam N kali percobaan, pertanyaannya adalah dalam berapa susunan kemungkinan yang berbeda untuk mendapatkan X kejadian dari seluruh N kejadian yang kita lakukan. Ingat, di contoh tadi bahwa ketika kita melakukan N kali percobaan dan kita ingin mendapatkan 2 sukses, maka ada 15 cara yang dapat kita susun untuk menunjukkan susunan yang berbedanya, yaitu melalui 6 kombinasi 2. Maka untuk kejadian ini berarti kita akan memperoleh cara yang berbeda sebanyak N kombinasi X. Seluruh percobaannya N dan kita ingin mendapatkan X diantaranya sukses. Kemudian untuk peluang kejadiannya bagaimana? Peluang kejadiannya berarti sesuai dengan tadi, kalau sukses itu mendapat peluang sebesar P, dan kalau gagal itu sebesar 1 min P. Jadi untuk percobaan pertama, karena hasilnya sukses, kita mendapatkan P. Kedua pun P, keempat P, kemudian ke N-2-nya P, dan N-1-nya P. Sedangkan untuk percobaan yang ketiga, kita mendapatkan 1 min P. Kenapa? Karena ini adalah percobaan yang kejadiannya gagal. Demikian juga untuk yang kelima 1 min P. Dan terakhir untuk yang percobaan di ke N, berarti kita peluangnya pun 1 min P. Dengan logika yang sama seperti tadi, ya, ketika kita mendapatkan nilai 0,22 pangkat 2 sesuai dengan X yang kita harapkan, dan kegagalannya 0,78 pangkat 4, ini adalah jumlah seluruh percobaan, yaitu 6, dikurangi kejadian suksesnya 2, maka dengan demikian, dengan cara yang sama, dan karena kita mendapatkan suksesnya sebanyak X kali, dan gagalnya adalah sebanyak N-X kali, maka dengan demikian akan terdapat P pangkat X untuk kejadian sukses, dan peluangnya 1 min P pangkat N-X untuk yang gagal. Maka dengan demikian kita peroleh total peluang kejadiannya adalah P pangkat X kali 1 min P pangkat N min X. Jadi ini kita samarikan, jadi total peluangnya adalah P pangkat X kali 1 min P pangkat N min X. Mari kita buat ringkasan berdasarkan hasil yang kita peroleh ini. Maka dengan demikian, untuk mencari peluang sukses yang sebanyak X kali dalam N kali percobaan yang kita lakukan, maka diperoleh bahwa peluang X sama dengan X. Yang pertama adalah terdapat seluruh N kombinasi X cara yang berbeda untuk mendapatkan susunan hasil X kali sukses dalam N kali percobaan. Kemudian dikalikan dengan P pangkat X sebagai seluruh peluang untuk mendapatkan sukses yang sebanyak X kali ini, dan kalikan dengan 1 min P pangkat N min X sebagai peluang untuk gagal yang jumlahnya adalah N kali dikurangi X buah sukses. Nah, ini adalah untuk X dengan kemungkinan 0, 1, 2 sampai dengan N. Dan teman-teman, ini yang kita sebut sebagai distribusi binomial. Nah, mari kita bandingkan apakah distribusi binomial yang rumus umum ini sama hasilnya dengan ilustrasi kita tadi. Ingat, melalui hasil perhitungan tadi kita peroleh peluang X sama dengan 2 adalah 0,2687. Distribusi binomial yang memiliki bentuk fungsi peluang-peluang X sama dengan X adalah N kombinasi X kali P pangkat X kali 1 min P pangkat N min X. Untuk X sama dengan 0, 1, 2, seterusnya sampai dengan N. Nah, tadi kita peroleh bahwa N-nya ada 6, kemudian X-nya ada 2, dan peluangnya adalah 0,22. Maka kita peroleh bahwa peluang X sama dengan 2 berarti 6 kombinasi 2 kali 0,22 pangkat 2 kali 1 min 0,22 pangkat 6 min 2. Dan kalau teman-teman ikuti penjelasan tadi, ini hasilnya adalah 6 faktorial dibagi 2 faktorial kali 4 dikurangi 2 difaktorialkan. Kali 0,0484 kali 0,78 pangkat 4. Karena 1 min 0,22 adalah 0,78. Sama dengan
4 faktorial kali 5 kali 6 dibagi 2 kali 4 faktorial kali 0,0484 kali 0,370150556 sama dengan 5 kali 6 dibagi 2 karena ini 4 faktorial yang di atas yang di bawah kita coret, kemudian dikalikan dengan 0,017915287104 atau sama dengan 30/2 kali 0,017915287104. Ini sama dengan 15 kali 0,017915287104 sama dengan 0,26872937, dan pada akhirnya kita peroleh peluang X sama dengan 2 adalah 0,2687, sama hasilnya dengan hasil kita sebelumnya. Dengan demikian, setelah kita mempergunakan rumus dari fungsi peluang untuk distribusi binomial yang kita coba pahami berdasarkan ilustrasi studi kasus ini, mudah-mudahan dipahami teman-teman, karena hasilnya yang kita peroleh itu sama untuk peluang X sama dengan 2 berdasarkan rumus ini dengan ilustrasi yang sederhana dari 6 kejadian tadi, sama hasilnya yaitu 0,2687. Oke teman-teman, yang perlu dipahami sekali lagi untuk distribusi binomial ini adalah dipergunakan dalam menentukan peluang untuk suatu kejadian yang kita inginkan untuk mendapatkan X kali sukses dari N kali percobaan yang dilakukan dengan nilai peluang P yang diketahui dengan pasti. Mudah-mudahan bermanfaat dan selalu dapat teman-teman pergunakan dengan optimal. Semoga menjadi ilmu yang barokah bagi teman-teman. Kalau memang merasakan manfaat dari hal ini, silakan untuk disebarkan kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu ilmu kita semakin barokah. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.